Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum pidana Islam dan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Oh my god! Wow! Dalam Islam, hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak manusia. Hukum pidana Islam tidak dibuat secara sembarangan, melainkan bersumber dari wahyu dan metode ijtihad para ulama. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa saja sumber hukum pidana Islam, serta bagaimana asas legalitas diterapkan dalam sistem hukum Islam. Pertama, sumber-sumber hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang mengatur tentang jarimah atau tindak pidana dan sanksinya. Sumber-sumber hukum pidana Islam secara umum sama dengan sumber hukum Islam pada bidang lainnya, yaitu sebagai berikut. A few moments later. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksinya, seperti hukum bagi pencuri, hukuman kisos bagi pembunuhan, dan hukuman bagi pezina. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum pidana dalam Islam bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketentuan yang sudah jelas dalam Al-Quran tidak dapat diubah oleh manusia. Yang kedua ada sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah berfungsi untuk yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, kedua merinci hukuman yang belum dijelaskan secara detail, ketiga menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Contohnya adalah penjelasan tentang tata cara pelaksanaan hukuman hudud dan pembuktian dalam perkara pidana. Ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum. Dalam hukum pidana Islam, ijma digunakan untuk menetapkan hukum atas permasalahan yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menjawab persoalan baru. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa baru dengan cara menganalogikannya kepada peristiwa lain yang telah ada hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah karena memiliki kesamaan ilat atau sebab hukum. Contohnya, pengharaman narkotika dianalogikan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Yang kelima, sumber pendukung lainnya. Beberapa ulama juga menggunakan metode lain seperti istihsan, maslahah mursalah, urf atau kebiasaan. Metode ini digunakan terutama dalam jarimah takzir, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan secara tegas dan dalam nas, sehingga diserahkan kepada penguasa atau hakim demi kemaslahatan masyarakat. One hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, one eternity later. Kemudian, asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana modern dikenal asas legalitas dengan prinsip tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Dalam hukum pidana Islam,
Asas legalitas juga dikenal dan bahkan telah diterapkan sejak awal. Asas legalitas berarti bahwa seseorang tidak boleh dihukum kecuali atas perbuatan yang telah ditetapkan sebagai jarimah berdasarkan dalil syar'i sebelum perbuatan itu dilakukan. Dasarnya terdapat dalam prinsip bahwa Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutusnya Rasul untuk menjelaskan hukum kepada mereka. Artinya, tidak ada hukuman tanpa adanya ketentuan hukum terlebih dahulu. Kemudian bentuk penerapan asas legalitas dalam Islam. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam tampak dalam beberapa hal. Pertama, ketentuan hudud sudah ditetapkan secara jelas. Jarimah hudud seperti zina, pencurian, dan qazaf telah ditentukan jenis dan hukumannya secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi hukumannya. Yang kedua, larangan berlaku surut. Dalam Islam, seseorang tidak boleh dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum ada larangan atau ketentuannya. Ini sejalan dengan asas non-retroaktif dalam hukum modern. Ketiga, kejelasan unsur jarimah. Suatu perbuatan baru dapat dipidana jika memenuhi unsur-unsur ada perbuatan yang dilarang, dilakukan dengan kehendak sendiri, pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang. Ketiga, tujuan asas legalitas. Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah kesewenang-wenangan penguasa, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak bersifat sewenang-wenang, tetapi memiliki aturan yang jelas dan terstruktur. Selanjutnya, hubungan sumber hukum dan asas legalitas. Sumber hukum pidana Islam menjadi dasar lahirnya asas legalitas. Karena hukum bersumber dari wahyu dan ijtihad yang sah, maka setiap hukuman harus memiliki dasar yang jelas. Dalam jarimah hudud dan kisos, asas legalitas sangat ketat karena jenis dan hukumannya telah ditentukan. Sedangkan dalam jarimah ta'zir, hakim memiliki ruang ijtihad tetapi tetap dalam batas prinsip syariat dan kemaslahatan. Sebagai kesimpulan, Meanwhile, Sebagai kesimpulan, sumber-sumber hukum pidana Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta metode ijtihad lainnya. Semua sumber tersebut menjadi dasar dalam menetapkan tindak pidana dan sanksinya. Selain itu, hukum pidana Islam juga mengenal asas legalitas, yaitu tidak ada hukum tanpa adanya ketentuan hukum terlebih dahulu. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak manusia. Demikian materi mengenai sumber hukum pidana Islam dan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're